Samurasul. Yang saya hormati, kalau ini mantan bupati, semuanya tentu kenal. Kang Yoto, ini adalah mantan bupati 2 periode di Bojonegoro. Menjadi kehormatan bagi saya di Kabupaten Purwakarta beserta teman-teman Bapak hari ini bisa hadir ke sini. Jadi ini menjadi kebijakan kita. Jadi tatanen di Balai Atikan, kalau secara harfiah itu tatanen itu bertani. Di balai itu di lembaga sekolah. Dan Atikan itu adalah pendidikan. Jadi bertani di lembaga pendidikan itu secara harfiah. Tapi secara falsafah ini adalah falsafahnya Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Setiap guru, setiap orang dewasa sesungguhnya adalah para petani. Dan tempat-tempat kita di sekolah-sekolah itu adalah lahan persemaian. Maka tugas kepala sekolah, tugas guru, tugas orang dewasa adalah menciptakan lahan persemaian yang subur, yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, yang dipenuhi dengan rahmat. Agar apa? Agar benih-benihnya, agar siswa-siswanya bisa tumbuh dan berkembang secara normal, secara wajar, menurut potensinya dan bakatnya masing-masing. Begitulah bertani. Dan secara terminologi, tatanen di Balai Atikan itu dalam perda kita, dalam panduan kita sudah dituliskan di sana bahwa ini adalah merupakan gerakan pendidikan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual melalui pengembangan sistem berpikir. Karena sesungguhnya sekolah itu adalah tempat untuk mengembangkan sistem berpikir, dan sistem berpikir yang dikembangkan adalah sistem berpikir Pancaniti yang harus didasarkan pada kodrat diri peserta didik, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Maka ini adalah kebijakan lokal kita, kebijakan pendidikan karakter yang secara faktual sudah kita laksanakan sejak tahun 2020. Nah, kebijakan ini alhamdulillahnya, karena saya tahu betul saya tidak akan selamanya ada di dinas pendidikan, tidak selamanya bupatinya juga itu juga, maka ini harus disemayamkan kurang lebih begitu dalam regulasi, dan regulasinya juga sudah kita selesaikan melalui Perda 9 tahun 2021. Kemudian kita juga sudah perbukan ini dalam Perbuk nomor 103 tahun 2021. Panduannya sudah selesai, juklak tulisnya juga selesai. Itu mereka sudah mengikuti in-house training. Dan in-house ini sudah kita selaraskan dengan kurikulum Merdeka. Jadi kalau Pak Yoto, Kang Yoto, Bu Riri, kalau nanya ke guru-guru di sini tentang 3 kesenjangan itu, insya Allah mereka sudah tahu semuanya, dan sudah mereka aplikasikan itu di dalam sistem pembelajaran mereka sehari-hari. Kegiatan ini, kebijakan ini menjadi kebijakan muatan lokal Kabupaten Purwakarta dan dilaksanakan sehari-hari melalui intrakurikuler, melalui mata pelajaran. Sehingga apa? Ketika anak masuk ke sekolah, tidak lagi anak-anak kita itu tidak mengenal apa yang ada di sekitar. Inilah fungsi sekolah. Karena begitu saya masuk ke dinas pendidikan, apa yang menjadi mimpi saya? Yang menjadi mimpi saya adalah sekolah menjadi pusat peradaban. Ini yang ingin kita ciptakan melalui gerakan tatanen di Balai Atikan. Namanya juga gerakan. Kalau gerakan itu harus semuanya terlibat, bukan hanya orang tuanya, bukan hanya gurunya, bukan hanya siswanya, tapi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta harus terlibat. Maka apa? Ini adalah tradisi kemuliaan kakek saya dulu. Kenapa tradisi kemuliaan seperti itu tidak kita ajarkan kembali di sekolah-sekolah?
cara buang sampah, cara mengelola sampah. Orang tua kita dulu sudah mengajarkan bagaimana menyimpan sampah di belakang dapur, ada lubang begitu, namanya jarian kalau di daerah saya. Sekarang oleh Kang Rijal dinamain banana circle, keren. Kalau banana circle itu keren, kalau jarian itu ya kakek saya dulu yang betul ya Pak Danio ya. Jadi ini sebenarnya banyak hal yang saya adopsi kebijakan-kebijakan ini. Ini adalah upaya kita. Pendidikan karakter ini, TDBA ini adalah kebijakan yang holistik saya sampaikan. Kenapa holistik? Kita menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat. Dengan apa? Dengan mengajarkan mereka mengkonsumsi, mengolah, menanam apa yang ada di sekitar mereka. Inilah fungsi gerakan tatanan di Balai Etika, melatih kedisiplinan mereka, tanggung jawab mereka dalam apa? Merawat, menumbuhkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh panitia, seluruh kepala sekolah, seluruh guru, seluruh anak-anak, orang tua siswa yang terus mensupport program ini dengan baik. Para pemerintah, Dewan Pendidikan, SLI yang terus mendampingi kita di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita, kebaikan yang bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan yang diragukan kesehatannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan ini terus memberikan vibrasi dan resonansinya kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Allahumma afiqil afam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Saya sambil lihat tadi ke sini kayak hidup saya tersesat. Tapi ini tersesat di surga. Saya bayangkan surga itu kan hijau, lalu semua gembira, semua dicukupi dari kanan kirinya. Tidak ada lagi ambisi yang ulur-ulur. Saya nangkap di sini Pak. Yang lain di Jakarta di mana-mana sibuk gemerlap dengan kita tertinggal dengan Amerika, tertinggal dengan Eropa, tertinggal dengan mana-mana. Di sini orang tidak merasa tertinggal dengan siapa-siapa. Ya, tidak sibuk kita tertinggal gaya sana gaya sini enggak. Ya, lalu hidupnya terasa sekali harmoni. Dan TDBA, tatanan di Balai Etika ini rasanya kemudian juga menjadi sarana untuk belajar dan mensosialisasikan satu, hidup yang tidak merasa tertinggal oleh siapapun. Kedua, hidup yang sesungguhnya kita bisa hidup dari kaki, tangan, dan lingkungan kita sendiri, tidak ada yang lain. Saya tadi tanya, kok ada labu air besar dari mana? Dari sekolah. Dari mana dapat padi? Dari sekolah. Saya sudah minum tadi di situ. Dari mana? Dari sekolah. Sabunnya dari mana? Dari sekolah. Ini kalau sekolah. Lalu kalau ini semua murid, semua orang tua, semua anak ketika dia bisa hidup, nanti hidup dia praktekkan itu dengan kehidupannya yang nyata. Saya yakin isu soal ketahanan pangan, isu soal panas bumi yang sekarang makin tinggi, climate change, isu yang konflik soal minyak di dunia. Dan tahu nggak Bapak Ibu, begitu ada konflik sedikit, harga pupuk Korea itu naik luar biasa karena sebagian besar diimpor dari daerah itu. Saya yakin kalau ada perang di sana, kalau pertaniannya model begini, No problem. dan buat Indonesia nggak lagi sibuk, devisa kita masih cukup atau tidak, karena kita tidak perlu membicarakan itu semua. Saya berharap tahun depan ada festival seperti ini dan saya datang lagi, tapi
Dan sekali lagi, banyak pertanyaan di dunia, di Indonesia, jawabannya kadang-kadang kita temukan di surga-surga seperti di Purwakarta seperti ini. Makasih Mas Rizal sudah terus menjadi nabi-nabi sekuler. Nabi sekuler itu artinya tidak dapat wahyu tapi dapat alam dari panggilan dan terus melakukan harmoni sosial, harmoni alam dan harmoni spiritual. Terima kasih kehormatan buat saya dengan teman-teman juga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya hormati. Mungkin saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu, melanjutkan tadi dari senior saya sudah disebutkan. Jadi mungkin saya langsung memberikan bagaimana kesan saya ketika hadir di sini. Jadi ini adalah proses itu sebagai semesta mendukung. Dan ini tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh senior saya, Kang Yoko. Saya melihat pendidikan berbasis kesadaran ini. Tadi saya lihat Pak Pur luar biasa, kesadaran tentang lingkungan, tentang ekologi, kesadaran spiritual, kesadaran sosial. Saya rasa itu harus menjadi contoh. Kalau bisa kita bawa ini ke dalam ranah nasional, kita perkenalkan kemudian kepada Menteri Pendidikan Nasional, termasuk ini bisa menjadi inspirasi dari daerah-daerah kepada daerah-daerah lain. Jadi mungkin kita akan punya komitmen untuk bagaimana apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, teman-teman adik-adik di Purwakarta ini selayaknya bisa menginspirasi Indonesia. Dan kemudian menarik statementnya Pak Pur bahwa menyatakan yang ini kita coba membangun kesadaran bahwa apa yang dilakukan di Purwakarta ini itu merupakan sebuah kebutuhan masa depan, merupakan sebuah kemewahan, karena ternyata anak-anak sekarang butuh sekali untuk terhubung kembali dengan alam, sehingga dia bisa menjadi pribadinya yang utuh. Dan kita tahu sekarang ini dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ternyata tidak menjamin anak-anak kita itu bahagia. Kita tahu sekarang banyak sekali isu mental health, isu kejiwaan, dan isu kejiwaan ini sudah akan menjadi sebuah pandemi. WHO sudah memprediksikan bagaimana anak-anak kita itu akan punya isu, yaitu isu mental health. Dan ini jalan yang sangat tepat ketika kita mengembalikan lagi